gaji anakku cuma 1 juta, terus mbok pakani opo kayak gitu kan. Itu sakit hati, Mas. Nah, namanya apa? Orang berjuang ya buat usaha itu kan nggak langsung di atas gitu. Ya nanti kalau sukses ya pasti ya gajimu ya banyak juga kayak gitu. Ternyata nggak segampang itu menjalankan usaha gitu kan. Keinginan masih ada gitu kan ya. Oh, jangan-jangan menarik juga ya kalau misalnya kita mendirikan usaha yang benar-benar kita bangun dari awal tanpa modal. Halo, nama saya Didit Septianto. Halo, nama saya Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan. Saya asal dari Blitar. Perkenalkan, nama saya Nuning Septiana. Saya lahir di Kabupaten Probolinggo, Gunung Bromo, Mas. Saya itu 3 bersaudara ya, Mas. Saya itu anak kedua. Kalau misalnya dulu mungkin orang bilangnya kalau cewek sendiri itu manja gitu. Kalau di keluarga saya itu cewek justru malah harus digembleng sama ibu saya gitu untuk bisa lebih mandiri gitu. Saya asalnya dari Mojokerto. Ibu saya PNS, ayah saya sudah meninggal sejak SMP. Mau berangkat sekolah itu harus melewati bukit, ke sungai, ke bukit lagi, baru sampai. Jarak tempuhnya itu sekitar 10 km. Bapak itu biasanya di Tegal. Besok mau ulangan matematika, terus sama IPA. Saya itu biasanya langsung bawa buku. Di sana itu saya belajar. Soalnya kan memang saya suka belajar menyendiri. Kan kalau di Tegal itu biasanya sepi gitu, Mas. Belajar di pohon, di atas kayak gitu. Jadi kan saya dapat beasiswa buat bayar SPP sekitar 250. Kan tiap hari Jumat itu ada, tiap murid itu ngasih uang amal gitu loh, Mas. 5.000, 10.000. Setelah saya tahu itu ternyata uang SPP itu dari uang sumbangan teman saya gitu. Kok nelongso nemen gitu loh. Saya dapat beasiswa tapi bantuan teman-teman saya yang ngasih amal kayak gitu. Jadi kan saya dulu suka main komputer kan sejak kecil itu. Di rumah ada komputer yang masih RAM-nya itu kecil, 64 MB, terus harddisknya nggak ada 1 GB. Sukanya main game gitu dari itu. Selesai lulus SMP, aduh kayaknya kalau sekolah aja pusing deh. Habis SMP STM, habis itu kerja langsung kayak gitu. Nah waktu itu kan saya udah ngomong ke bapak saya, Pak saya ini ya ke STM ya. Terus waktu itu sama ibu disuruh ini belanjain barang keseharian gitu loh ke toko. Ya udah saya ke toko, kan itu dikasih form kan sama gurunya buat ngisi kemana STM atau SMA. Nah pulang-pulang itu ternyata udah ditandatanganin SMA gitu. Ya udah saya ikut sama bapak, keterima di SMA. Tetap ada komputernya yang penting. Waktu kuliah itu ambil yang pelajarannya matematika aja. Biologi, kimia kan hafalan. Saya kan nggak pinter buat hafalan. Yang penting logika aja kayak gitu. Informatika ITS itu pelajarannya cuma matematika aja. Jadi kayak kimia, biologi, fisika itu nggak disuruh buat belajar lagi gitu. Ya udah saya ambil itu. Menurut saya kayak pembelajaran di Indonesia itu kan pasti banyak teorinya kan, dari sejak SMP, SMA, kuliah itu sama-sama teori semua lah. Nanti kalau saya lulus dari kuliah itu mau ngapain? Kok banyak teori yang diajarin kayak gitu. Akhirnya saya memutuskan buat mencari jati diri saya. Saya itu cocok di mana. Jadi saya coba semuanya itu kayak jadi asdos, part-time, terus tanya-tanya orang PNS itu gimana. Jadi semuanya itu tak coba gitu, kira-kira apa ya yang cocok ya. Kalau backgroundnya saya sendiri itu pengen masuk teknik informatika karena saya tuh suka film animasi, kartun-kartun gitu. Terus kan saya penasaran kan kalau pengen jadi animator gitu harus masuk jurusan apa. Saya baca-baca, oh ternyata jurusan teknik informatika itu harus pintar matematika dan lain-lain. Nah saya merasa yakin. Dapat mata kuliah grafik komputer yang berhubungan dengan animasi itu ternyata susah sekali gitu. Jujur sih waktu itu pertengahan itu saya merasa kayak salah jurusan karena menjadi animator itu susah banget gitu, nggak semudah yang saya bayangkan. Ceritanya berubah ketika Didit ngajak saya. Pas mau lulus, Didit ada rencana buat bikin CV. Wah ini tuh harus bener-bener diseriusi gitu. Ketika Didit menawarkan hal itu, kita di sini tuh bukan karyawan, kalian itu bukan bawahanku, tapi
tapi kita itu tim. Kita semua sama-sama memiliki perusahaan ini nantinya gitu. Terus saya keinget sama cita-cita saya dulu banget waktu kecil, sering lihat film. Terus ada kayak apa tuh orang yang jabatannya direktur. Nah, dulu itu saya punya cita-cita buat jadi direktur gitu. Terus oh iya juga ya kalau ingat kenangan masa kecil itu saya pengen jadi direktur dan ini dikasih kesempatan. Bismillah saya coba langsung terjun di dunia usaha. Ketika guru tanya gitu kan ya, cita-citamu apa? Orang pada ketawa ketika saya bilang saya ingin jadi kasir. Kalau misalnya saya ke supermarket itu, kenapa sih kasir itu kok kayaknya cepet banget gitu kan ya? Saya tertarik gitu. Tapi ibu saya kaget gitu. Nah, kamu kuliah nanti mau lulus jadi kasir gitu. Saya bilang loh, Mah, saya pengen jadi kasir tapi saya pengen yang punya gitu. Jadi saya nggak mau cuma jadi kasirnya doang. Kalau misalnya saya jadi kasir, tapi setidaknya saya punya tokonya gitu. Saya pernah membaca salah satu perkataan dari Andrea Hirata itu adalah jangan takut untuk bermimpi karena Tuhan akan memeluk mimpi kamu gitu. Dan setelah saya flashback lagi, kok ternyata ini kenyataan ya gitu kan ya. Dulu saya bermimpi menjadi kasir gitu kan. Kerjaan saya nggak jauh-jauh juga nih dari kasir gitu. Saya bilang dulu jadi kasir itu pada mentertawakan. Ketika kami reuni lagi, oh ternyata kamu beneran jadi kasir tapi kamu juga bener ya mewujudkan gitu ya. Kamu jadi salah satu orang yang bisa membangun kasir pintar gitu. Kami percaya gitu bahwa kasir pintar dulu kita nggak bisa melihat kasir pintar itu bakalan jadi seperti ini gitu. Kita punya ratusan ribu pelanggan. Kita dulu nggak tahu gitu, tapi kita percaya aja gitu. Dulu apakah kita bisa menjadi seorang pengusaha gitu? Kita nggak punya modal apapun, kuliah, bondo, nekat gitu kan ya. Belum lulus kuliah udah sok-sokan, nggak pernah kerja gitu kan. Sempat dimaki sama keluarga gitu. Nggak pernah kerja, udah jadi pengusaha gitu kan. Titelnya direktur, tapi ya kamu juga babunya gitu kan. Justru termotivasi. Kita harus bisa menunjukkan kalau misalnya kasir pintar ini mampu kok gitu. Kita bisa kok buat memajukan kasir pintar. Awal mula saya ketemu dengan Mbak Ica, Nuning, Burhan itu sebenarnya teman kuliah ya Mas, satu jurusan juga. Kami itu sebenarnya satu nasib gitu Mas. Orang desa coba ke Burhan, ayo Bur ikut proyekan. Oh iya, ayo kayak gitu kan. Setiap saya melakukan project itu kebanyakan gabung sama Didit. Jadi Didit ini kan dia ahli front end, terus saya itu ahli back endnya yang program dalamnya. Dua orang ini tuh ketika ada project A, project B, ngerjainnya bareng terus. Saya suka lomba. Dosen itu bilang kalau misalnya kamu menang lomba ya otomatis dapat A, nggak perlu ulangan lagi kayak gitu. Ya wis otomatis dapat nilai A kayak gitu. Pas semester 4 saya coba belajar Android. Kepikiran di benak saya itu bikin aplikasi kasir. Dulu itu lombanya di Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. Pas itu Didit kan sebenarnya lomba yang kasir pintar itu kan sebenarnya sama teman saya yang satunya tadi Hanif. Tiba-tiba dia ngajak saya gitu, kita mau coba ikut startup Surabaya, jadi kayak inkubasi gitu. Kita coba ikut di sana, kok ada yang kurang ya, kadang perlu presentasi bahasa Inggris gitu kan. Kira-kira siapa ya yang bisa bahasa Inggris? Suatu hari tuh saya diajak sama Didit, soalnya kalau mau ngisi form itu tuh harus dalam bahasa Inggris. Dia nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya ngajak saya. Kegiatannya tuh nggak cuma Startup Surabaya aja, tapi Didit itu ada proyek-proyek yang lainnya. Kita kebanyakan itu dapat klien itu jurusan lain, pengen ngadain lomba gitu. Yang bikin sistem lombanya itu aku sama Didit. Sampai itu di tahun 2017 Februari itu kita mau coba bikin CV. Ketika pengen ada proyekan gitu, itu kalau nggak atas nama badan usaha itu kayak ditolak gitu. Kita belum ada kantor, ya udah bisa pakai kantor virtual dan lain-lain kayak gitu. Awalnya kan 5 orang yang teman saya yang Hanif itu, tapi ternyata dia lulus 3,5 tahun. Ini ya apa nih marketingnya? Terus Nuning nyaranin, ini ada saudara saya Mbak Ica namanya gitu, anak statistik, dia pintar ngomong kayak gitu kan. Ya namanya anak informatika kan pasti pendiam, introvert gitu kan. Kalau mau ngejual susah kayak gitu. Tapi alasannya itu lucu dulu. Cowok kan memang kalau lihat foto profil kan, wih Mbak Ica cantik ya gitu. Akhirnya yowis enggak apa-apa wis gitu. Pokoknya rekrut gitu. Sebenarnya waktu itu belum ada detail kita mau bikin usaha gitu kan. Oke lah gitu, ikut dulu deh gitu. Belum ada pencanangan kasir pintar sih Mas. Mas Didit ini punya kenalan yang dia itu punya usaha sukses di tryout. Gimana kalau misalnya kita memajukan nih tryout gitu. Akhirnya yang dulu dicanangkan adalah membuat startup yang bisa membuat aplikasi untuk tryout, untuk targetnya adalah anak-anak SMA. Dari segi tim itu juga kadang kami itu punya tujuan masing-masing kayak gitu. Ya apa caranya biar kita itu satu visi buat bangun perusahaan ini kayak gitu. Kalau misalnya biar mengikat,
kita bikin perjanjian. Waktu itu di Ayam Nelongso kita bikin perjanjian, kita itu sukses bareng-bareng. Kalau misalnya gagal ya juga bareng-bareng. Pertengahan 2017 itu selain kita lagi mau lulus itu dapat project gede-gedean itu dari Telkom. Oktober kan ada Asian Games kayak monitoring gitu. Jadi semua BUMN ini kerjanya gimana sih buat persiapan Asian Games. Kita bikin iOS-nya, bikin Android-nya. Ya meskipun iOS-nya ini nggak ada yang ngoding, kita nyuruh adik kelas buat ngoding itu tetap kita yang manage. Dalam 2 bulan atau 3 bulan itu langsung cair gitu, soalnya kan langsung digunain sama BUMN. Apa ini titik baliknya kita ya buat tetap di sini kita sama-sama wirausaha tetap di CV ini kayak gitu. Kita memutuskan buat nyewa kontrakan. Kontrakan sekaligus tempat tidur, sekaligus tempat kerja. Sementara Nuning sama Mbak Ica itu nyari tempat kos-kosan lain, nggak selalu dapat proyekan gitu. Jadi otomatis uangnya itu kan nggak selalu banyak kayak gitu Mas. Saya sebagai pemimpin itu kan harus mengelola keuangan kayak gitu. Buat perusahaan itu segini, buat gaji segini. Saya memutuskan ya paling misal gaji sekarang itu 1 juta dulu gitu. Buat kehidupan sehari-hari dulu kayak gitu. Kita ngabisin kas perusahaan buat semua kayak gitu. Yang penting dapat gaji gitu dulu gitu loh. Dan mereka alhamdulillah masih nerima 1 juta kayak gitu. Gimana caranya kita bisa bertahan? Kita dulu ada iuran 250.000 per bulan. 1 juta ini harus cukup buat 1 bulan kita makan. Selama saya mengolah makanan di rumah, kita insya Allah nggak punya pengeluaran lebih nih gitu. Dulu ingat saya momen-momen kita kelaparan, lagi hujan-hujanan gitu. Gimana ya caranya buat kita makan gitu. Tapi kita nggak bisa ke kafe gitu kan ya. Kita masih harus ngumpulin uang, kita harus mikirin usaha kita ke depan. Saya masak mie karena kita ada berempat. Saya masaknya mie-nya itu 2 atau 3 gitu. Saya masukin di baskom, kita makan rame-rame waktu hujan-hujanan. Justru kenangan itu yang akhirnya wah ini ternyata yang bisa mempererat kita ya gitu. Kita seneng gitu. Bahkan kita dulu ke kafe Mas, kafe dulu namanya Cafe 27 gitu ya. Harga kopinya itu tuh 5.000 apa 7.000 gitu. Tapi kayak kita udah merasa bangga kalau wah kita udah bisa ke kafe gitu. Kayak ternyata hal-hal yang kecil itu gitu bisa dirasakan jadi sebahagia itu ketika kita mungkin udah achieve something nih gitu. Kita ke kafe ketika kita udah achieve. Misalnya kita ada target, ayolah kita jalan-jalan ke kafe gitu. Terus lambat laun dapat proyek, gaji naik 4 juta tiap orang. Ada bonus lagi 8 juta. Kami berempat itu pergi jalan-jalan ke luar negeri. Dulu itu ke Thailand, terus ke Singapura. Itu seneng nemen Mas. Desa tapi ternyata dunia itu luas, indah juga ya gitu. Terus budayanya juga beda kayak gitu kan. Kita bikin bisnis kan nggak langsung berhasil kan, perlu perjuangan. 5 tahun pertama itu mendarah-darah gitu loh. Jalan sendiri, temukan sendiri tujuan kita kemana, jalannya yang mana kayak gitu. Masih babat alas gitu. Momen yang bikin sakit hati tuh, kamu itu gaji karyawanmu berapa kayak cuma 1 juta kayak gitu. Gaji anakku cuma 1 juta. Terus mbok pakani opo kayak gitu kan. Itu sakit hati. Nah, namanya orang berjuang ya buat usaha itu kan nggak langsung di atas gitu. Ya nanti kalau sukses ya pasti gajimu ya banyak juga kayak gitu. Ternyata nggak segampang itu menjalankan usaha gitu kan. Keinginan masih ada gitu kan ya. Oh jangan-jangan menarik juga ya kalau misalnya kita mendirikan usaha yang benar-benar kita bangun dari awal tanpa modal. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencari mentor. Kita pengen usaha, iya kita tahu kita pengen usaha, tapi kita nggak tahu. Kita tuh harus mulai dari mana dulu sih gitu. Saya punya kenalan dengan teman saya tuh bapaknya tuh sukses gitu kan ya. Dia punya lembaga belajar. Kita waktu itu kan pengennya juga bikin berupa tryout tuh, aplikasi tryout. Nah, dulu namanya online education. Dari sana kita nawarin gimana kalau misalnya kita bikin aplikasinya dipakai nih sama lembaga belajar. Ternyata malah ditolak. Kita coba bikin bisnis lain, nyoba edutech. Kita coba bikin menemukan antara guru sama murid. Jadi guru bisa bikin soal, murid bisa ngerjain soal. Ternyata di tengah jalan itu kebanyakan kita ditolak.
kita waktu apply ke sekolah-sekolah nggak butuh mas, kita dari dinas ada aplikasinya udahan kayak gitu. Kita coba bikin soal terus bikin tryout gratis, oke gratis banyak yang ikut. Ternyata soal kita itu nggak standar. Kita sempet itu udah kayak ganti-ganti CEO-nya, coba Didit yang ngurusin ini, tetap nggak bisa. Terus ganti Nuning, ganti Mbak Ica, ganti aku, tetap nggak bisa jalan. Nah dari bikin software host ternyata itu berat mas. Kebutuhan klien itu kan beda-beda. Ada yang butuh A, terus fiturnya harus nambah, harus maintenance lagi kayak gitu. Saya mikir ya apa ya ini kalau misalnya ayo kita fokusin di kasir pintar. Dulu itu iseng-iseng upload di Play Store dan ratingnya jelek. Terus saya lihat komen-komennya itu, mas ini aplikasinya error, ini nggak bisa digunain, aplikasi kampret kayak gitu kan. Aplikasi ini memang digunain gitu loh, dibutuhin sama orang buat jualan kayak gitu. Cuma memang dari segi developmentnya kurang bagus. Aplikasi apa gini kurang A, kurang B, kurang C, kurang D gitu. Ya meskipun dihujat berarti ada yang make gitu dan kasih masukan-masukan di situ. Dari beberapa komentar yang jelek-jelek itu kita perbaiki dan akhirnya mulai berkembang gitu loh. Mereka itu nyaranin ke orang lain, kamu pakai aplikasi apa gitu kan, kasih pintar. Terus dia itu kayak nyaranin ke orang lain kayak gitu-gitu. Dulu kita bingung mas, gimana caranya membuat kasir pintar ini menjadi ladang revenue-nya kita. Kita itu kan tujuannya membantu UMKM. Yaudah yang free-nya tetap free. Nah gimana caranya orang lain tuh mau membayar gitu. Di tahun 2018 kita itu ada versi yang berbayar, yang fiturnya jauh lebih banyak gitu loh. Ngasih harga kasir pintar itu benchmark-nya adalah coba cari aplikasi POS yang paling murah. Jadi waktu itu kita mencari aplikasi POS yang paling murah itu 50.000. Kita jualnya 49.900. Saya inget banget tuh. Dan ternyata banyak yang pakai. Fitur-fitur tambahan ini nggak kita paksa mereka yang memakai Pro harus berlangganan plugin gitu. Akhirnya kita ya udahlah kalau misalnya emang mereka butuh, kita sediakan add-ons gitu ya. Kita sebutnya sebagai plugin. Kalau misalnya mereka masih di levelnya ya udah dia cukup dengan staff aja, kita kasih levelnya ya udah dia hanya membayar Pro. Dan kalau misalnya mungkin dia single fighter gitu, pedagang pinggiran memakai fitur free, kita coba mendekatkan ke user sebenarnya kepentingannya itu seperti apa. Pas launching pertama kali sulit gitu mas, ini aplikasi kasir tapi kok bayar gitu, sementara kan yang lain banyak yang gratis gitu loh. Tapi ada satu customer Lampung, Bapak Andi itu, dia itu kan omsetnya udah miliaran kan, punya usaha kayak jualan pupuk terus obat-obatan buat pertanian kayak gitu. Ini aplikasinya bagus, sampai sekarang bapaknya itu masih pakai gitu. Oktober, November, Desember itu kayak nggak ada yang langganan, hitungannya cuma nyoba aja gitu loh. Kita kan ada trial 30 hari, terus ya apa ya Rek, ini kita kasir pintar ini kok belum ada yang langganan. Terus pas itu Didit bilang, ini kita coba ya sampai akhir tahun 2018 kita harus punya 1000 user. Kayak wah impossible banget ya, maksudnya Januari awal aja nyari 10 orang itu susah gitu loh, masa 1000 orang kayak gimana gitu. Dari 0 ke 1000 itu bagi kami kayak angka yang mustahil banget gitu. Gimana cara dapetinnya? Sampai 3 bulan pertama itu belum ada yang subscribe di aplikasi kami. Terus kayak waktu pemaparan laporan keuangan bingung kan, gimana ini 3 bulan nggak ada pemasukan gitu. Jadi kami sempat akhirnya balik lagi ke software house, nyari proyekan lagi buat menghidupi kami berempat. Dapat pertama kali itu dari pelanggan kasir pintar free-nya kami itu, yang akhirnya tahu tentang kasir pintar Pro dan sesuai speknya dia, akhirnya dia mau langganan 1 orang dapat. Mbak Ica juga mengusulkan gimana kalau nyoba advertising di Google. Awalnya kami ragu soalnya advertising di Google itu mahal banget. Ya nggak apa-apa, coba aja gitu. Akhirnya kami nyoba menyisihkan modal kami buat invest di situ dan ternyata emang impact-nya bagus banget. Traffic link-nya kami tuh langsung naik berkali-kali lipat dan alhamdulillahnya sampai akhir tahun itu beneran akhirnya kekumpul 1000 itu. Bapak saya bilang, nggak masalah kamu mau ngapain setelah lulus, asal kamu bisa survive, kamu bisa nabung, berapapun yang kamu dapat, apapun perusahaan yang lagi berjalan, itu tetap cerita ke Bapak. Ya alhamdulillah meskipun keluarga-keluarga yang lain itu dorongan buat PNS itu banyak banget, Bapak saya percaya. Waktu itu saya kaget ketika saya pernah diajak salah satu owner restoran Sate Subali gitu ya di Grand City. Kita tuh dikasih advice, kita harus bikin fitur kayak gini gitu. Tiba-tiba saya sama Pak Didi tuh disodorin uang. Saya lupa, pokoknya uangnya banyak aja gitu kan ya. Sampai akhirnya kita bilang, enggak Pak,
justru kita bangga gitu. Justru kita pengen tahu sebenarnya kebutuhannya Bapak seperti apa. Dikasih tahu tuh detail-detailnya. Akhirnya kita coba wujudin satu persatu. Kalau yang kasir pintar free-nya itu kan bagian dari CSR kami ya. Itu sudah digunakan oleh hampir 1 juta user. Untuk kasir pintar pro-nya ini udah 13.000 user. Pengguna paling banyaknya itu di Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Selain itu ada juga pengguna kami yang dari luar negeri. Malaysia, Arab juga malah ada, walaupun cuma sedikit ya. Namanya startup juga perlu investasi. Dulu sempat ikut Tech in Asia. Dari sana kok nggak ada yang minat dengan aplikasi kasir pintar kayak gitu. Orang Singapura kayak gitu yang mau menginvest kami kayak gitu. Tapi mereka bilang kamu ngajuin dana nggak salah itu 50M buat apa kayak gitu, dan itu nggak jadi. Di pitching investor itu saya sama Mbak Nuning ngasih gitu kan ya, langsung ditutup Mas. Saya ingat banget tuh, karena kita dulu di Tech in Asia itu kita tuh nggak tahu pitching itu seperti apa. Kita moro-moro minta 42M, nggak tahu tapi itu 42M itu untuk apa tuh kita nggak tahu gitu kan. Bedanya kita dengan kompetitor lain, kita murah, kita cuma bilang gitu, kita murah. Terus kayak dia sampai dibilang gitu kan, wah ternyata pitching harus kayak gini ya, meyakinkan investor tuh harusnya kayak gini ya gitu. Pas kita pulang dari sana, justru ada investor yang jalan gitu kali ya, ngambil brosurnya kasir pintar. Ketika kita pulang, berapa minggu kemudian kita dihubungin sama dia gitu, saya tertarik nih gitu, boleh nggak pitching sama kita gitu. Terus kita pitching ke mereka di di kontrakan gitu kan, pitching berempat gitu kan. Pitching kan harusnya sendiri kasih PPT gitu ya, ini enggak, pitching berempat gitu, kayak sampai investornya itu ketawa karena kita tuh udah pitchingnya berempat, kita nggak ngerti itu kita minta 42M itu untuk apa gitu kan. Terus unique value kita juga nggak bisa terlalu menjual gitu, sampai akhirnya kita bilang kita harusnya seperti apa ya gitu. Malah kita nanya ke investornya bilang, oh kalian model bisnisnya kayak gimana gitu, harus tahu dulu model bisnis seperti apa. Dan waktu itu mungkin Mbak Nuning yang salah satu yang paling fasih buat berbahasa Inggris gitu kan ya, tapi otaknya tuh kami gitu, jadi ngomongnya agak belepotan gitu kan. Jadi dari situlah kita belajar gitu, oh ternyata meyakinkan seseorang untuk percaya bisnis kita itu akan maju tuh gak mudah ya. Ya mungkin pas itu kita menang di rating sih lebih ya. Jadi rating itu balik lagi ke organiknya kita, apapun yang diperluin, error kita tetap benahin gitu lah hitungannya. Agak sedikit dilema sih, awalnya mereka pengennya akuisisi, aku akuisisi 100% ya langsung dibeli gitu hitungannya. Terus kita kayak ini kita lagi pertengahan, hitungannya kan pas itu usernya mungkin nggak sampai 1000 ya, paling sekitar masih 400-an. Kita babat alas dari awal banget, masa tiba-tiba ini udah dijual kayak gitu. Anak-anak juga takut nanti kalau dijual pasti keputusan pasti dari investor, ya masih takut-takut gitu Mas Ian. Terus akhirnya kita nggak jual, si investornya balik lagi ke Jakarta. Terus habis itu kita mikir gitu, ini kompetitor kita itu banyak banget yang dagangan belakangnya itu uangnya banyak gitu loh. Nanti kalau kita ini nggak punya dana atau nggak punya link, itu pasti kita bakal kalah sama yang lain-lain juga. Si investor kayak apa kita yang investasi kayak gitu. Nah pas itu ya kita kayak udur-uduran gitu, ini mau investasi nggak ya, sampai tanya-tanya ke lain, ke mentor-mentornya kita, kira-kira work nggak ya buat investasi, apalagi major kan. Setelah mikir-mikir ya kayaknya ini kita masih terlalu muda buat kayak mikirin, kita tetap gigih kayak idealis gitu loh. Kita harusnya sebenarnya lebih ke belajar sih, kalau aku sendiri sih mikirnya ya. Kita ngikut dulu, kita pelajarin di sana investasi itu gimana, kita dikasih gedung ini buat aset awal, terus kita dikasih link buat kerjasama sama yang lain-lain, jadi lebih banyak ilmunya gitu, membuka wawasannya kita buat ternyata banyak ilmu yang kita itu belum tahu gitu. Ketika kita, karena investor yang kita sama-sama startup, ketika saya misal CTO tanya ke teknologinya dari startupnya investor ini, terus Mbak Ica ke finance langsung bisa tanya, sampai beberapa itu kayak bisa masuk kan, finance-nya kita dibantuin, jadi kayak lebih bersyukur gitu loh ya, meskipun mungkin secara saham kita kepotong setengahnya atau apa, tapi lebih ke pembelajaran link itu sama pembelajaran mungkin banyak yang kita belum dapat, itu sih yang menurut saya itu berarti gitu. Meskipun saya pengen mau ini gitu, orang tua itu sering dukung kayak gitu, terutama bapak saya. Dia itu nggak ngerti apa-apa, yang penting anaknya itu mau apa, sekuat tenaga harus memperjuangkan. Saya masih ingat gitu, SMA itu kan saya ngekos tuh biaya bulanannya itu 350. Iki kayak bayar kos-kosan 350 kayak gitu kan. Terus dia ambil dompetnya gitu kan, uang semuanya itu 350, dompetnya itu kosong Mas. Ya wis bapak ada duit
meneng kan ngono. Penting anake kuliah terus anake iku iso ndek dhuwur bapakku ngono. Bapak ngono. Saya kan bapak itu SD gitu loh. Pengen anaknya lebih dari dia kayak gitu. Lebih sukses dari dia kayak gitu. Saya ingat sih ibu saya ibu saya nangis gitu kan, cerita ke saya gitu. Nah, mama tuh waktu dulu kamu SMP, mama hampir nggak bisa nyekolahin kamu gitu kan. Background saya tuh masih mau kuliah gitu, mau pindah ke Surabaya gitu. Ibu saya bilang kalau misalnya mama tuh butuh perjuangan gitu buat nyekolahin kamu gitu. Momen ketika ibu saya menangis tuh kayak apa ya? Saya tuh kayak kecabik-cabik gitu kan, kayak ketika merantau tuh kalau inget kata-kata itu tuh jadi mau misalnya nih ya, anak Jakarta kadang-kadang kalau misalnya ngumpul sama orang Jakarta gitu kan pengennya diajak kemana gitu. Saya selalu ingat sama ibu saya gitu, jangan buat orang tua sedih, jangan buat orang tua khawatir gitu, jadilah pribadi yang baik gitu. Justru perkataan ibu saya itu yang membawa saya gimana caranya saya harus di lingkungan yang baik, gimana caranya saya harus bisa menempatkan diri dengan baik gitu. Kamu hanya butuh menjadi orang yang baik, terus berbuat baik gitu. Insya Allah kamu akan dilindungi oleh Allah gitu sih. Jadi challenge terbesar saya waktu masuk ke sini adalah restu dari orang tua. Ibu saya itu PNS. Beliau itu pengennya tuh saya setelah lulus itu ya kerja jadi PNS juga gitu. Nggak usah neko-neko, nggak usah bangun usaha gitu. Awalnya kan karena saya masih kuliah itu kan kayak dibiarin kan buat pengalaman. Nah, ketika saya lulus dan saya bilang ke ibu saya kalau Ma, aku mau bikin usaha sama temen-temenku. Nah, ibu saya itu langsung marah-marah gitu. Kenapa gitu? Padahal itu kamu pinter, bisa kalau misalnya ngelamar kerja itu gampang masuknya. Waktu itu ditolak keras. Gimana caranya biar saya tetap di tim saya ini, tapi saya nggak bikin ibu saya kecewa. Kebetulan ada penerimaan mahasiswa S2. Ibu saya setuju, ya udah wes daripada kamu nggak kerja mending kamu S2 aja. Nah, jelas-jelas ibu saya itu tahu kalau saya di tim kasir pintarnya ini, tapi ibu saya itu kayak masih belum nganggep itu tuh sebagai pekerjaan saya gitu. Sampai akhirnya ibu saya berani nanya gitu, kamu di kasir pintar itu udah sampai mana? Terus saya ceritain pengguna kasir pintar itu udah sekian, omsetnya udah bisa sampai sekian, gajiku juga udah naik gitu. Terus ibu saya akhirnya, oh ya udah, mungkin emang ini jalan yang kamu pilih. Saya Didi Sepianto sebagai CEO. Saya Burhanuddin Rasid sebagai CTO. Saya Nuning Septiana sebagai CTO. Saya Ica sebagai CMO. Kami dari Kasir Pintar, jualan pintar dengan Kasir Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.